Hai, saya Alia Islami. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Mas Angger Armadijaya dan Yoga Eko Saputro dari S1 Manajemen. Kali ini kami akan membahas dan mempresentasikan tentang desain produk dari 16 subsektor perekonomian industri kreatif di Indonesia. Apa itu desain produk? Jadi, desain produk itu merupakan sebuah proses kreasi dalam sebuah produk yang menggabungkan pada unsur fungsi dengan estetikanya sehingga dapat bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Desain produk menurut Badan Ekonomi Kreatif atau BIKRAF. Jadi tren subsektor ini sudah sangat positif dan sudah diakui oleh masyarakat Indonesia maupun dari BIKRAF-nya ini sendiri dengan adanya populasi penduduk yang didominasi oleh usia produktif dan potensi terbentuknya interaksi antara pelaku industri pasar pun sudah mulai besar. Subsektor desain produk ini telah didukung oleh para pelaku industri yang memiliki craftsmanship handal. Jadi, para desainer produk ini telah mampu menggali dan mengangkat kearifan lokal, kekayaan budaya Indonesia yang beraneka ragam dalam setiap karya-karyanya. Jadi, sebagai wakil pemerintah, BIKRAF ini telah mengolah subsektor ini dan mendampingi para pelaku kreatif dalam mengembangkan bisnisnya dalam bidang desain produk ini. Ruang lingkup desain produk. Jadi ada 4 ruang lingkupnya. Yang pertama, desain produk peralatan. Yang kedua, desain perkakas lingkungan. Yang ketiga, desain alat transportasi. Dan yang keempat, desain produk kerajinan atau kriya. Dalam ruang lingkup ini, desain produk ini dapat dikatakan hampir tidak terbatas. Seperti itu, karena melingkupi semua aspek yang memungkinkan untuk dipecahkan oleh profesi atau kompetensi lain gitu, karena dalam mengacu pada perkembangan internasional maupun nasional yang terdapat wilayah profesi yang sangat tegas yang terdiri dari desain produk, desain grafis maupun desain interior. Jadi mereka itu saling terkait seperti itu. Dan wilayah desain yang disebutkan ini merupakan wilayah desain yang diletakkan pada bidang seni rupa. Dan berdasarkan pembagian wilayah desain tersebut ini, desain produk merupakan salah satu dari wilayah desain yang ada. Selanjutnya yaitu tujuan desain produk. Jadi tujuan desain produk ini yang pertama menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan mengutamakan kenyamanan dan keamanan bagi para penggunanya. Lalu yang kedua, menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi pula. Yang ketiga, menghasilkan produk yang tren pada masanya. Untuk membuat produk seekonomis mungkin dalam penggunaan bahan baku biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual serta kualitas produk itu sendiri. Desain produk mempunyai beberapa fungsi. Salah satunya adalah menjadi identitas brand dari produk. Mengapa? Karena jika kita membuat produk, kita harus memberikan brand tersebut agar masyarakat mengetahui apa nama dari produk kita. Yang kedua adalah melindungi produk atau quality control. Jadi, selain memberikan brand pada produk yang kita buat, kita harus menciptakan sebuah hak cipta atau hak paten pada produk kita supaya terhindar dari plagiat atau orang-orang yang meniru produk kita. Selanjutnya yaitu menambah nilai produk. Jadi selain kita memberikan brand pada produk kita dan melindungi produk kita dengan cara memberikan hak paten maupun hak cipta, kita juga harus memberikan dan memikirkan bagaimana nilai produk dalam produk kita itu seperti apa, supaya produk kita itu ada nilainya dan memberikan efek pembeda dari produk-produk lain gitu. Jadi tidak sama, meskipun ada sedikit bahan mungkin ada yang sama, tapi setidaknya ada nilai lebih dari produk kita supaya berbeda dengan produk-produk lain. Dengan begitu, mengapa adanya fungsi desain produk? Seperti itu. Selanjutnya, kelebihan desain produk dalam pemasaran. Desain produk adalah
pioner dan kunci kesuksesan sebuah produk menembus produk pasar sebagai basic berjain marketing. Mendesain produk berarti membaca sebuah pasar, kemauan mereka dan kemampuan mereka, pola pikir mereka, serta banyak aspek lain yang akhirnya mesti diterjemahkan dan diaplikasikan dalam perancangan sebuah produk. Di dalam kelebihan desain produk ini, kita pasti membawa ciri-ciri tersendiri di dalam ide bisnis kita. Sepertinya, sehingga kita harus menyiapkan barang-barang yang diperlukan sebagai ide bisnis yang kita miliki. Untuk itu, kita harus memiliki kelebihan-kelebihan desain produk yang kita miliki agar banyak peminat dan banyak pembeli. Karakteristik desain produk. Karakteristik produk merupakan hal yang penting untuk diketahui dalam menganalisis hubungan antara konsumen dengan produk yang digunakan. Sebagian dari karakteristik tersebut terbukti dapat mempengaruhi keberhasilan suatu produk atau merek. Menurut Peter Paul and Jerry Gelson, karakteristik desain produk ini merupakan bagaimana kita cara menganalisis hubungan antara pembeli dan penjualnya menurut dengan produk yang telah digunakan. Seperti apa kelebihan dari barang-barang yang kita jual untuk konsumen tersebut, apakah itu mempengaruhi keberhasilannya terhadap produk tersebut atau mereknya. Karakteristik desain produk. 1. Kompatibilitas. 2. Kemampuan untuk diuji coba. Sebelum kita bisnis ini tentang produk yang kita miliki, kita harus melakukan kemampuan untuk diuji coba. Menurutnya itu baik atau enggak, nanti ditunggu hasilnya. Kemampuan untuk diteliti. Ya, bisnis kita, barang yang kita miliki harus diteliti dulu. Kecepatan, manfaat relatif, simbolisme. Ini yang dimiliki. Permasalahan desain produk. Desain yang tangguh, harus memiliki desain yang lebih jelas agar kreativitas kita tidak terbatas. Desain modular. 3. Computer aided design. 4. Computer aided manufacturing. 5. Teknologi virtual reality. 6. Analisis Niali. 7. Desain yang ramah lingkungan. Kemampuan desain produk dalam persaingan pasar. Dalam desain produk dibandingkan kemampuan bersaing di pasar, sehingga produsen yang dapat menentukan harga produk dan biaya yang harus dikeluarkan untuk proses produksi. Sebuah strategi produk yang efektif adalah menghubungkan keputusan produk dengan investasi, pangsa pasar, dan siklus hidup produk, dan menggambarkan luasnya suatu lini produk. Ini cara bisnis kita untuk melakukan persaingan di pasar. Yang pertama, kita harus memiliki produk yang lebih jelas. Kedua, produk kita harus lebih bagus daripada yang lainnya. Yang ketiga, produk ini dibentuk dengan kreativitas yang tinggi. Tapi juga kreativitas kita harus menentukan zaman agar tidak ketinggalan trendingnya. Istilahnya mengikuti zaman trending di dunia ini. Ya, ini ide bisnis desain produk koran bekas yang dijelaskan oleh Angger. Presentasi dari subsektor Despro. Ya, yang selanjutnya adalah pertumbuhan bisnis koran. Yaitu banyaknya pengangguran di Indonesia membuat harus berpikir positif dengan memanfaatkan peluang, yaitu bisnis lintel koran. Banyak peminat yang ingin berpenghasilan meskipun perkembangannya agak melambat, tapi suatu saat akan berkembang pesat dengan kerajinan linting koran ini. Jadi untuk
bisnis koran ini masih belum banyak peminatnya dari kalangan bawah maupun kalangan atas. Mungkin hanya beberapa yang suka atau tertarik dengan daya kreativitasnya linding koran ini. Makanya peminatnya itu sangat minim sekali. Dengan adanya bantuan teknologi ataupun pemasaran, mungkin bisa berkembang untuk bisnis koran ini. Ya, peluang bisnis koran, eh, peluang bisnis printing koran yaitu peluang usaha ini masih dapat sangat besar sekali dan menjanjikan karena dengan kreativitas yang kita miliki, kita bisa membuat desain apa saja yang bisa berguna semakin tinggi kerumitannya dan pembuatannya maka akan nilai daya jualnya akan semakin mahalnya. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat linting koran ini sangat mudah didapatkan karena menggunakan bahan-bahan bekas. Jadi untuk linting koran ini bahan-bahannya itu tidak perlu membeli banyak lah, mungkin hanya koran-koran bekas ya, dan itu bisa didaur ulang dan membuahkan sebuah produk yang mempunyai nilai jual. Ini adalah contoh linting koran. Yang pertama adalah tas belanja. Kegunaannya berbahan dasar koran yang dilinting sehingga menjadi tas belanja buat para ibu-ibu. Jadi kegunaannya itu adalah buat belanja dan tempat segala macam. Berbentuk lingkaran seperti tempat yang bisa digunakan segala macam seperti makanan, beras, kosmetik kayak gitu. Dan tempat tisu sebagai agar terlihat lebih kreatif. Jadi kan rata-rata tempat tisu ada yang memakai tempat atau ada yang tidak memakai tempat. Nah, ini dari linting koran ini bisa mempercantik penglihatan untuk tempat tisu ini kayak gitu. Dan linting koran ini bisa digunakan dalam bentuk apa saja, tergantung yang membuat daya kreativitasnya. Mungkin juga bisa custom dan bisa sesuai model apa yang diinginkan. Tantangan bisnis linting koran. Tantangan bisnis ini terletak pada konsumen yang akan terus bertambah. Maka dengan ini kita harus memiliki gambaran atau kreativitas yang tinggi sesuai keinginan pasar dan tentunya menyeimbangkan tren zaman sekarang. Jadi bisnis koran ini, bisnis linting koran ini juga harus mengikuti tren zaman sekarang. Misal dari macam-macamnya, model-modelnya itu bisa mengikuti tren zaman sekarang kayak gitu. Dan untuk media promosi dari linting koran menggunakan yang pertama ada brosur untuk penyebaran, yang kedua adalah sosial media untuk memasarkan juga ya, yang ketiga adalah mengikuti pameran dan event juga sekaligus membranding dari produk linting koran ini. Yang keempat adalah promosi di marketplace lah. Yang terpenting memang semua ini penting tapi yang eh, lebih tertuju pada sosial media dan promosi di marketplace karena sekarang juga teknologi semakin maju dan berkembang. Jadi lebih banyak pemasaran itu di bagian sosial media dan promosi di marketplace kayak gitu. Nah, kesimpulan dari di sini jika kita memiliki bakat keterampilan, maka berbisnis kerajinan tangan merupakan salah satu bisnis yang memiliki peluang yang cukup besar. Kerajinan ini dapat dipasarkan sampai pada skala internasional dan potensi untuk linting koran ini sangat banyak tersebar di berbagai penjuru dunia gitu, dan berbagai strategi dapat digunakan untuk mendongkrak penjualan kerajinan koran bekas ini atau linting koran ini. Dan sarannya untuk buatlah kerajinan unik dan menarik yang belum pernah diciptakan oleh orang lain. Sebaiknya lakukan pemasaran ke teman-temanmu itu ke publik. Jadi habis melalui pemasaran ke teman terdekat dan selanjutnya akan disebar ke publik juga kayak gitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak mengenakan. Dan ini presentasi dari subsektor desain produk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.